Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Priyatna Putri dengan NPM 23155 akan menjelaskan materi tentang antropologi hukum, yaitu antropologi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama ada pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang dari ilmu antropologi hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dengan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam artinya, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis saja, tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Contohnya adalah di beberapa daerah Indonesia, penyelesaian masalah tidak langsung ke pengadilan, tetapi melalui musyawarah adat. Ini menunjukkan bahwa hukum juga hidup dalam budaya, bukan hanya di kitab undang-undang saja. Baik, berikutnya ada manfaat antropologi hukum. Antropologi hukum memiliki beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama adalah membantu memahami hukum sesuai dengan budaya masyarakat. Tidak semua masyarakat cocok dengan hukum yang sama, karena setiap daerah memiliki nilai yang berbeda. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum. Jadi kita bisa tahu kenapa suatu aturan ditaati atau justru diabaikan. Dan yang ketiga adalah membantu pembentukan hukum yang lebih efektif. Dengan memahami budaya masyarakat, hukum yang dibuat akan lebih mudah diterima dan dijalankan dengan baik. Dan yang keempat adalah mengurangi konflik sosial karena hukum bisa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan selanjutnya ada pedoman berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hukum memberi batasan tentang perilaku manusia, dan hukum menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana seorang harus bertindak tanpa hukum? Masyarakat akan kacau karena tidak ada aturan yang mengikat. Jadi hukum menjadi dasar dalam penciptaan keteraturan sosial. Oke, dan yang keempat ada pengendalian sosial. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Maksudnya adalah hukum digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat, mencegah tindakan menyimpang, menjaga ketertiban, dan jika seseorang melanggar hukum, maka jika akan dikenakan sanksi. Yaitu sanksi ini bertujuan memberi efek jera agar masyarakat tetap patuh pada aturan. Dan ada contohnya, yaitu contohnya hukuman pidana bagi pelaku kejahatan bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan lain-lain. Berikutnya, penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Dalam masyarakat sederhana atau tradisional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara adat. Dan ciri-cirinya adalah mengutamakan musyawarah, melibatkan tokoh adat atau kepala suku bersifat kekeluargaan, tidak formal, dan tujuan utamanya adalah bukan mencari siapa yang salah, tapi menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat. Contohnya yaitu ada konflik tanah diselesaikan melalui pertemuan adat. Baik, berikutnya yang ke-9 itu ada atribut hukumnya. Suatu aturan dapat disebut sebagai hukum jika memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama, adanya norma atau aturan, yaitu mengatur perilaku manusia. Dan yang kedua, bersifat mengikat, yaitu wajib dipatuhi. Dan yang ketiga, memiliki sifat sanksi, yaitu ada konsekuensi jika dilanggar. Dan yang keempat, diakui masyarakat, yaitu diterima sebagai aturan yang sah. Tanpa atribut tersebut, aturan-aturan tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Nah, kita sudah sampai ke penghujung akhir, yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, antropologi hukum membantu kita memahami bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari budaya masyarakat ya. Dengan memahami hal ini, hukum bisa diterapkan secara lebih detail, efektif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Baik, saya Melani Priyatna Putri sudah menjelaskan materi tersebut. Mohon maaf kalau bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.